Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, bab 5831-5835. Channel Dongeng Donghua. Bab 5836. Leluhur tiba. Sage Agung Siyu membeku, dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya, seolah-olah dia sedang ditatap oleh ular berbisa yang dingin. Dia tahu bahwa hidup dan matinya tidak bisa lagi dikendalikan oleh dirinya sendiri. Mo Yun Gubo yang keji, jika bukan karena dia, bagaimana aku bisa jatuh ke dalam situasi seperti ini? Sage Siyu yang agung mengertakkan gigi, sangat membenci Mo Yun Gubo yang sudah mati. Dia tidak berniat ikut campur dalam masalah Sage Agung Yilong. Tapi dia tidak menyangka Mo Yun Gubo akan tidak puas dengan Qin Chen yang tinggal di kota Nanyuan untuk waktu yang lama dia membiarkan orang lain tidur nyenyak di sofa Crouching Tiger. Selain itu, dia mendambakan kemungkinan peluang di Qin Chen, jadi dia datang untuk menyemangatinya. Dan dia begitu tertipu sehingga dia benar-benar menyetujui dorongan Mo Yun Gubo dan jatuh ke dalam situasi ini. Kalau dipikir-pikir sekarang, penyesalan di hati saya tidak bisa dihilangkan. Namun dia juga tahu bahwa perencanaan saat ini bukanlah saat untuk menyesal dan menyesal. Menemukan secercah harapan adalah hal yang paling penting baginya saat ini. Saudara Qin, bukan niat saya untuk datang ke kota Nanyuan kali ini. Orang tua Mo Yun Gubo lah yang memanfaatkan persahabatan saya dengannya untuk memaksa saya datang dan meminta saya untuk menjadi transit ke markas besar Tian Wai Tian. Saya mengeluarkan misi untuk menarik pembunuh tingkat kekacauan ini, Sage Agung Chu. Semua ini dilakukan oleh orang tua Mo Yun Gubo, dan saya juga tertipu olehnya. Sage Agung Siyu berkata dengan tergesa-gesa, saya tidak melakukannya. Saya tidak menyangka, Mo Yun Gubo ini sebenarnya sangat kejam dan tercela, memperlakukan seluruh kota Nanyuan sebagai tempat berkembang biaknya sendiri. Orang-orang kejam seperti itu telah menipu banyak kekuatan di seluruh laut semesta selatan selama beberapa zaman. Qin, kamu bunuh dia. Mo Yun Gubo dapat dianggap mengembalikan kota Nanyuan dan laut alam semesta selatan kita ke dunia yang damai. Sage Siyu yang agung berbicara dengan benar, dengan ekspresi hormat, dan teriakan yang sedikit rendah hati, dengan suara yang menggelegar. Langsung menyebar ke seluruh kota Nanyuan. Kata-kata seperti itu membuat banyak praktisi di kota Nanyuan terlihat bingung dan merasa luar biasa. Sebagai pemimpin kedua dari masyarakat naga hitam, kekuatan gelap teratas di laut semesta selatan, Sage Agung Siyu benar-benar mengatakan gambaran yang begitu benar. Yang pasti mengejutkan dan menarik perhatian. Pada saat yang sama, mata semua orang juga tertuju pada Sage Agung Chu yang telah mengambil hati kaisar tidak jauh dari sana, dan mereka diam-diam merasa ketakutan. Pantas saja kekuatan pembunuh ini begitu mengerikan. Budidayanya telah mencapai puncak Kaisar Agung. Tidak ada pembunuh terbesar di laut semesta selatan. Sayangnya dia masih jatuh ke tangan Tuan Qin Chen. Di kejauhan, pemilik gedung Tianwai, Yu Exin, berada. Wow, banyak orang kuat yang awalnya dekat dengan Yusin mundur dengan wajah ketakutan. Mereka memandang Yusin seolah-olah sedang melihat wabah, tidak berani memiliki hubungan sedikitpun. Menara Tianwai, bukankah itu kekuatan yang dikirim oleh Tianwai Tian di berbagai lautan alam semesta? Sulit untuk mengatakan bahwa pembunuh di depannya tidak memiliki kontak dengan pemilik gedung Tianwai, Yuan Xin, jadi lebih baik berhati-hati. Yusin menunjukkan sedikit rasa takut pada saat yang tepat, dan tubuhnya sedikit bergetar, menunjukkan kecemasan dan ketakutannya. Oh, Qin Chen memandang. Grid Sage Siyu dengan cibiran di wajahnya, yang mulia, maksud Anda serangan diam-diam sebelumnya terhadap kaisar ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Mulut Chen, tubuh Sage Agung Siyu setelah jeda, dia melanjutkan, saudara Qin bercanda. Saya juga tahu bahwa saya telah melakukan kesalahan besar sebelumnya, dan saya bersedia mengungkapkan ketulusan saya untuk menebus dosa-dosa saya. Terlebih lagi, mengenai kematian orang bijak Agung Yilong,
Saya harus memberitahu Presiden bahwa orang bijak Agung Yilong lah yang Roh Kudus mencari kematiannya sendiri dan menyusahkan Saudara Qin. Bukan karena Saudara Qin ingin memprovokasi saya, masyarakat naga hitam. Semua ini. Dan memberikan kompensasi kepada Saudara Qin atas nama masyarakat naga hitam. Maafkan aku atas kejahatan tidak hormatku dan biarkan saja hidup kecilku. Sage Agung Siyu memohon belas kasihan. Saat ini, semua orang adalah pendekar pedang, dan saya adalah seekor ikan. Sage Agung Siyu muncul dari bawah selangkah demi selangkah. Meskipun dia didukung oleh raksasa seperti masyarakat naga hitam, dia melakukannya tidak berani bertaruh bahwa Qin Chen tidak berani membunuh. Yang terakhir yang begitu sombong, rumput liar di kuburannya sudah setinggi 3 meter. Bisa bertahan, apa artinya berlutut dan memohon belas kasihan? Tanda tanya, benar-benar, Qin Chen memandangnya dengan acuh tak acuh. Saat itu, Anda dan Mo Yun Gubo menjebak Kaisar Senior Mekong, yang tewas dalam pertempuran mati-matian melawan orang-orang kuat di dunia bawah. Selain itu, masyarakat naga hitam Anda sudah penuh dengan kejahatan. Jika Anda tidak jangan datang, kalau kamu main-main denganku, aku terlalu malas mencarimu, tapi karena kamu ingin membunuhku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Petik 2. Boom. Setelah kata-kata Qin Chen jatuh, sungai hitam niat membunuh yang tak berujung di tubuhnya naik ke langit. Sungai hitam besar niat membunuh berubah menjadi langit, menutupi seluruh dunia dalam sekejap. Kemudian Qin Chen mengulurkan tangan besar dan meraihnya ke barat dalam sekejap. Titik. Sage Agung Siyu terkejut. Dia merasakan niat membunuh pada murid Qin Chen. Dia membakar asal dan jiwanya dengan gila. Gilaan. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba mengaktifkan tanda gelap di pikirannya. Leluhur, selamatkan aku. Boom. Nafas misterius langsung diproyeksikan ke kedalaman laut kosmik tak berujung, tempat markas besar perkumpulan naga hitam berada. Bas. Saat nafas petapa Agung Siyu menembus ke dalam markas inti perkumpulan naga hitam, sepertinya ada sesuatu. Raungan seperti permulaan dunia datang dari dunia yang gelap gulita seketika. Siapa yang berani menyerang bawahanku? Petik 2. Boom. Dari kehampaan jauh alam semesta tak berujung, aura yang sangat menakutkan langsung menembus alam semesta tak berujung, melintasi kehampaan laut semesta selatan yang jauh. Dan langsung tiba di lokasi kota Nanyuan. Boom! Kota Nanyuan sungai hitam dari niat membunuh yang diubah oleh Qin Chen melonjak dengan hebat, dan celah besar terbuka. Di atas langit yang tak berujung, aura hitam darah tiba-tiba turun, mengembun menjadi sosok hitam pekat yang tertanam di kehampaan hanya dengan berdiri di sana. Aura yang dipancarkan menekan seluruh kota Nanyuan. Bahkan di bawah sungai hitam niat membunuh Qin Chen, itu masih bergetar hebat, dan sepertinya tidak mungkin untuk dilawan. Seluruh kota Nanyuan meraung keras, seolah-olah akan meledak. Leluhur masyarakat naga hitam. Itu adalah nenek moyang dari masyarakat naga hitam. Pada saat ini, semua pembudidaya di kota Nanyuan ketakutan. Mereka melihat sosok menakutkan di atas kepala mereka dengan ngeri, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tempat. Pada saat ini, bayangan hitam ini memadatkan langit dan bumi, seperti matahari gelap bersinar dengan cahaya tak berujung, menatap dingin ke arah Qin Chen dan kelompoknya di bawah. Sudah berakhir, sudah berakhir. Dia benar-benar menarik perhatian nenek moyang masyarakat naga hitam. Sekarang kita dalam masalah. Semua pembudidaya di kota Nanyuan ketakutan, takut nenek moyang masyarakat naga hitam akan mengorbankan seluruh kota Nanyuan dalam kemarahannya. Chu Yueli, penguasa paviliun abadi, dan Yuexin, penguasa paviliun Tianwei, juga ketakutan. Titik. Mereka tidak pernah menyangka bahwa postur The Great Sage Siyu begitu rendah. Qin Chen sebenarnya ingin membunuhnya, bukan? Nenek moyang masyarakat naga hitam adalah orang yang menciptakan generasi dinasti dewa. Dia telah membiarkan masyarakat naga hitam berdiri di laut semesta selatan selama bertahun-tahun, dan membuat kekuatan kuno yang tak terhitung jumlahnya di seluruh laut semesta mengenalinya. Pemerintahan gelap masyarakat naga hitam di laut semesta selatan. Kekuatannya sama sekali tidak luar biasa. Kaisar manapun yang kuat dapat memprovokasi mereka. Keduanya gemetar. Mereka berasal dari kekuatan tertinggi di laut semesta dan pemahaman mereka tentang banyak kekuatan.
Di Laut Semesta Selatan jauh lebih besar dari siapapun yang hadir. Ini adalah Tuan yang tak tertandingi. Leluhur, selamatkan aku. Sage Agung Siyu dipegang erat oleh Qin Chen. Hati kaisar di tubuhnya telah diambil oleh Qin Chen kengerian. Nenek moyang masyarakat naga hitam menatap Qin Chen di bawah dengan mata dingin, seperti dewa yang menatap semut di kakinya. Klan Komodo, mendiang alam kaisar, nenek moyang masyarakat naga hitam melirik Qin Chen dan Saroye, menunjukkan ekspresi dingin. Mendiang kaisar seperti semut di matanya, tetapi klan Komodo adalah sesuatu yang tidak boleh dianggap remeh. Siyu, mengapa kamu menjadi musuh klan Komodo? Sebuah pesan dingin langsung memasuki pikiran Sage Agung Siyu. Leluhur, itu adalah Sage Agung Yilong dan Moyun Gubo. Sage Agung Siyu tidak berani mengabaikan dan buru-buru menceritakan semua yang terjadi di kota Nanyuan. Saat keduanya berkomunikasi satu sama lain, Saroye memandang leluhur masyarakat naga hitam di atas kepalanya dan buru-buru mengirim pesan ke Qin Chen. Tuan, nenek moyang masyarakat naga hitam ini memiliki tingkat pengolahan yang luar biasa dan merupakan kaisar dewa yang kuat. Sebelum bawahan saya mengalami Laut Alam Semesta Selatan, klan telah memerintahkan agar semua orang di Laut Alam Semesta Selatan dapat terprovokasi. Hanya nenek moyang masyarakat naga hitam ini yang dapat terprovokasi. Masyarakat naga hitam dan pemimpin kerajaan Yong jangan gegabah saat menunggu beberapa orang, kata Saroye mendesak. Klan Komodonya kuat, dan reputasinya di seluruh lautan alam semesta jauh lebih tinggi daripada masyarakat naga hitam dan kerajaan Yong, tetapi menghadapi orang kuat setingkat ini. Klan tersebut tidak akan mudah menjadi musuh. Sama seperti hari itu di Waitian, membunuh orang di bawah boleh saja, namun jika menyinggung nenek moyang Tian Waitian, pasti akan terjadi benturan antara dua kekuatan besar. Dan akibatnya tidak dapat dikendalikan. Dewa Kaisar, Qin Chen melirik Saroye, lalu menyipitkan mata ke sosok gelap di atas kepalanya, dengan cibiran di sudut mulutnya. Pada saat ini, percakapan antara sosok gelap dan Sage Agung Siyu juga berakhir dalam sekejap. Hah, banyak pesan di dalamnya yang membuat nenek moyang masyarakat naga hitam mengerutkan kening, benarkah? Hah, sampah. Dia memandang Qin Chen dan Saroye dengan mata dingin di bawah. Aku tidak peduli apa milikmu asal-muasalnya. Tidak peduli siapa kamu, membunuh Siyu setelah membunuh Yilong tidak menghormati leluhur kita. Memberimu kesempatan, biarkan Siyu pergi, serahkan hati kaisarnya, dan berikan aku 300 juta kristal kaisar kepada masyarakat naga hitam. Titik, berikan kompensasi. Sosok gelap itu berkata dengan acuh tak acuh. Aku akan mengampunimu dan memberimu cara untuk bertahan hidup. Jika tidak, bahkan jika kamu berasal dari klan Komodo, aku akan menghukummu dengan berat. Boom! Nafas yang menakutkan ditekan, bergetar selamanya, seluruh kota Nanyuan mengeluarkan suara berderak yang keras, dan sungai hitam niat membunuh yang melonjak dari Qin Chen juga melonjak dengan hebat. Seperti tsunami yang mendekat. Nafas ini membuat semua orang yang hadir merasa tercekik tanpa henti. Oh, Qin Chen menatap sosok gelap di kehampaan, itu hanya tiruan proyeksi. Saya tidak tahu bagaimana menghukumnya dengan berat. Bab 5837. Proyeksi klon. Nada suara Qin Chen acuk tak acuh dan dia memandang dengan jijik pada leluhur masyarakat naga hitam di atas kepalanya. Menurut Raja Tianbei, nenek moyang masyarakat naga hitam dan pemimpin kerajaan Yong sekarang berada di reruntuhan para dewa. Dan apa yang muncul di hadapan mereka tidak lebih dari proyeksi klon yang berada di markas besar masyarakat naga hitam. Sungguh nada yang besar untuk menghukum mereka dengan berat dan tidak memberi mereka pujian. His, Qin Chen ini. Dalam sekejap, ada hembusan udara yang mengejutkan di mana-mana di lapangan. Semua orang memandang Qin Chen dengan tidak percaya. Bahkan Chen Xin dan Chu Yueli tercengang, kepala mereka berdebar kencang tersambar petir. Hanya tiruan yang diproyeksikan. Nenek moyang saya. Bisakah ini dikatakan dengan mudah? Saroye di samping juga gemetar, dan sisik di tubuhnya hampir berdiri. Dan dia buru-buru mengirim pesan, Tuan, bagaimana Anda tahu bahwa leluhur masyarakat naga hitam ini hanyalah tiruan proyeksi? Meskipun itu adalah aklon proyeksi, itu benar-benar mustahil. Jangan ceroboh, dia adalah kaisar dewa yang kuat. Saroye sangat cemas hingga dia berkeringat dingin.
Dewa Kaisar. Itu adalah makhluk tertinggi di seluruh lautan kosmik. Sosok seperti itu dapat membalikkan awan dan menutupi langit dengan satu tangan. Tidak peduli betapa lemahnya seorang kaisar dewa, dia adalah pusat perhatian di lautan kosmik dan dapat menciptakan kerajaan ilahi yang tak tertandingi. Belum lagi, di laut semesta selatan ini, nenek moyang masyarakat naga hitam dan penguasa kerajaan Yong adalah surga bagi semua praktisi. Dan banyak praktisi yang harus mengandalkan nafas mereka untuk bertahan hidup. Apa yang dikatakan Qin Chen sebelumnya benar-benar tidak sopan. Mata sosok gelap itu dingin, dan ada api hantu tak berujung yang menyala di dalam pupilnya, memancarkan kemarahan yang menyayat hati. Di tingkat kaisar, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini selama bertahun-tahun. Tapi saat ini, dia hanya menatap Saroye dengan dingin. Jika kamu ingin mati, lakukan saja. Nenek moyang masyarakat naga hitam tergantung di langit dan melihat pemandangan ini dengan acuh tak acuh. Dia tidak percaya bahwa Qin Chen berani melakukan sesuatu di depannya. Anak muda, terutama mereka yang memiliki latar belakang, seringkali berpenampilan sangat arogan. Di kota Nanyuan yang luas, sungai hitam tak berujung dengan niat membunuh mengalir perlahan. Saat ini, seluruh kota sunyi. Semua orang memandang Qin Chen dan leluhur masyarakat naga hitam dengan ketakutan dan gentar, berdoa agar keduanya tidak berkonflik. Terutama Sage Agung Siyu, yang gemetar dan gelisah di dalam hatinya. Oh, kata Qin Chen dengan tenang, dengan mata dingin, dan tiba-tiba meraih kepala Sage Agung Siyu dengan telapak tangan. Tidak, orang bijak Siyu gemetar, dia tahu ada sesuatu yang salah. Dia ketakutan dan buru-buru ingin melawan, tapi niat membunuh yang mengerikan langsung masuk ke dalam pikirannya. Lautan niat membunuh yang tak berujung dan menakutkan datang ke arahku. Sebelum dia bisa bereaksi, jiwanya langsung ditangkap oleh Qin Chen dan langsung diserap ke dalam dunia kacau di dalam tubuh Qin Chen, meninggalkan dia dengan sedikit kekuatan untuk melawan. Ledakan. Aura Kaisar Ilahi setengah langkah yang menakutkan dimusnahkan, dan tubuh Sage Agung Siyu, yang telah kehilangan jiwanya, mulai runtuh di tempat. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, tubuh ilahi setengah langkah yang besar Sage Agung Siyu terlempar ke arah Saroye. Tuan, hentikan, jangan, Saroye sangat cemas pada awalnya dan ingin menasihati Qin Chen, tetapi saat dia melihat tubuh setengah langkah yang menggoda terlempar ke arahnya, Saroye tidak dapat menahan ini godaan. Dia tanpa sadar membuka mulutnya dan langsung menelan tubuh dewa setengah langkah dari Sage Agung Siyu ke dalam perutnya. Aku menelan Sage Agung Siyu ini. Mata Saroye membelalak dan dia tampak bingung. Dia segera menyadari apa yang dia lakukan dan buru-buru mengirim pesan ke Qin Chen, Tuan, sayang sekali, ini. Dia cemas dan tidak jelas, dan dia tidak lagi tahu harus berkata apa. Adegan ini mengejutkan hati Chu Yueli, Yuan Xin dan orang-orang berkuasa lainnya di kota Nanyuan. Di atas langit yang luas, ekspresi nenek moyang masyarakat naga hitam tiba-tiba berubah, menjadi sangat marah. Anak laki-laki di depanku benar-benar membunuh Sage Agung Siyu, dan di depannya. Ayo, biarkan kaisar ini melihat bagaimana dia mencari kematian. Qin Chen menatap sosok gelap itu dengan mata acuh tak acuh. Sudah berakhir sekarang. Di kejauhan, hati Chu Yueli dan Cheng Xin gemetar, menunjukkan keputusasaan. Yang mulia terlalu ceroboh. Di seluruh lautan kosmik, pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dewa sama sekali tidak tersentuh. Setiap pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dewa memiliki kekuatan dan kekuatan ilahi yang menakutkan yang tak ada habisnya. Jangan melihat fakta bahwa masyarakat naga hitam hanyalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa terletak di sudut kekuatan laut kosmik selatan. Dapat dikatakan bahwa dengan kekuatan nenek moyang masyarakat naga hitam, bahkan jika dia memasuki laut kosmik, dia pasti akan dihormati oleh murid langsung dari kekuatan kuno utama. Dan mereka tidak akan berani memprovokasi. Semua, sama seperti Saroye. Sekalipun ia merupakan warisan dari marga Komodo, namun dari segi kekuatan dan ketenaran, marga Komodo jauh lebih unggul dari masyarakat naga hitam yang hanya berkembang di laut semesta selatan ini. Namun di hadapan leluhur setingkat dewa seperti nenek moyang masyarakat naga hitam sebagai karakter, Saroye tidak akan pernah berani memprovokasi atau memprovokasi.
Makhluk seperti itu dapat disamakan dengan nenek moyang kelompok etnisnya. Sekalipun nenek moyang masyarakat naga hitam tidak sebaik nenek moyang klan Komodo, dia bisa menyinggung kaisar dewa seperti itu. Selama dia tidak bisa dibunuh, dia bisa membunuh orang kuat manapun di kaisar dewa klan tersebut alam sesuka hati. Kaisar dewa sangat sulit dibunuh. Jika ada kekuatan yang menyinggung kaisar dewa, itu akan menjadi bencana. Siapa yang berani main-main? Terlebih lagi, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dewa umumnya memiliki pemahaman diam-diam di laut kosmik, yaitu mereka tidak akan dengan mudah berpartisipasi dalam konfrontasi antara kekuatan tingkat rendah, dan mereka tidak dapat secara terbuka mencaplok kekuatan tingkat rendah di sekitarnya. Lagi pula, tidak ada batasan tertentu. Jika mereka dibiarkan dianeksasi oleh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dewa, kekuatan biasa yang tak terhitung jumlahnya di seluruh lautan kosmik mungkin tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Pada akhirnya, akan ada perang antar kerajaan ilahi. Oleh karena itu, menurut pemahaman diam-diam yang tak terlihat di lautan alam semesta, Kaisar ilahi tidak dapat secara sewenang-wenang membunuh orang-orang kuat di alam Kaisar Agung tanpa alasan yang cukup. Oleh karena itu, dalam pertarungan kekuatan normal di laut kosmik, Kaisar Puncak sudah menjadi kekuatan tempur paling kuat yang dapat mengambil tindakan sesuka hati dalam pertempuran di laut kosmik. Baru pada saat itulah legenda laut semesta muncul satu demi satu seperti Kaisar Agung Mekong. Dengan tingkat budidaya seorang Kaisar Puncak, dia menimbulkan badai di seluruh lautan kosmik. Tapi sekarang, Qin Chen benar-benar membunuh anak buah Kaisar Dewa di depannya. Ini sudah memberi alasan bagi pihak lain untuk mengambil tindakan. Sudah berakhir, sekarang kita dalam masalah. Chu Yueli dan Yuexin tidak bisa menahan gemetar di dalam hati mereka. Nenek moyang masyarakat naga hitam sangat marah. Kecuali nenek moyang paviliun abadi atau nenek moyang Tian Wai Tian, mereka datang sendiri, tidak ada yang bisa menanggungnya tanggung jawab sebuah patung. Kemarahan dari pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Kaisar. Dan jelas tidak mungkin nenek moyangnya dari paviliun abadi dan nenek moyang dari Tian Wai Tian datang. Satu-satunya yang bisa turun tangan adalah nenek moyang marga Komodo. Dan, Yellow Sasen juga harus memiliki tanda Dewa Kaisar yang ditinggalkan oleh nenek moyang marga Komodo. Jika tidak maka marga Komodo jauh dari marga Komodo bukanlah tugas yang mudah bagi nenek moyang klan binatang untuk melintasi medan bintang yang tak ada habisnya dan menghentikan nenek moyang. Masyarakat naga hitam hanya dengan menggunakan pikirannya. Tuan, ini mengerikan. Meskipun leluhur saya telah membantu saya sebelumnya, tidak ada tanda yang ditinggalkan leluhur saya di tubuh saya. Kecuali jika leluhur masyarakat naga hitam ini ingin menjadi orang pertama yang membunuh bawahannya, sebelum bawahannya meninggal, mungkin dengan warisan jiwa dan darah. Dapat mengingatkan leluhur untuk datang, tetapi bawahan tidak dapat mengambil inisiatif untuk memanggil leluhur. Saroye mencerna sage Agung Siyu sambil dengan cemas mengirimkan pesan ke Qin Chen, kamu pergi dulu. Temukan cara untuk melarikan diri dan minta bawahanmu untuk membawanya untukmu. Selama leluhur masyarakat naga hitam membunuhku, dia mungkin bisa memperingatkan leluhur yang akan datang. Saat dia mengatakan ini, Saroye bergegas menuju Qin Chen. Meskipun mereka sangat percaya diri pada kekuatan dan latar belakang Qin Chen, apa yang mereka hadapi sekarang adalah Kaisar Dewa yang kuat seperti leluhur masyarakat naga hitam. Bahkan klon jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar. Ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara Kaisar Ilahi dan Kaisar Agung. Bahkan Kaisar Dewa setengah langkah hanya terdengar bagus, tetapi ketika berhadapan dengan Kaisar Dewa yang sebenarnya, dia sebenarnya seperti semut. Bang! Namun, sebelum Saroye bisa bergegas ke Qin Chen melambaikan tangannya, dan sungai hitam niat membunuh yang menakutkan muncul, langsung menjatuhkan Saroye. Mengapa kamu panik? Qin Chen mengangkat kepalanya dengan mata acuh tak acuh, itu bukan Kaisar Ilahi yang sebenarnya, itu hanya proyeksi klon. Apakah kamu harus sangat gugup? Saroye. Semua orang juga mensubscribe channel Dongeng Donghua dan tampak membosankan. Yusin tidak bisa menahan gemetar di dalam. Pak, sekarang bukan waktunya pamer. Dalam kehampaan di atas kota Nanyuan, sosok gelap leluhur masyarakat naga hitam memandang Qin Chen,
matanya dipenuhi dengan kemarahan dan kedinginan yang tak ada habisnya. Bagus sekali, kamu berhasil membuatku kesal. Saya harap kamu bisa begitu percaya diri ketika kamu mati. Ledakan. Segera setelah dia selesai berbicara, dari kedalaman kehampaan yang tak berujung dan jauh di dalam laut semesta selatan, tempat markas besar masyarakat naga hitam berada, aura menakutkan. Seperti pelangi esensi, berubah menjadi lautan luas dan berguling menuju lokasi kota Nanyuan. Ledakan. Seluruh wilayah masyarakat naga hitam terkejut, dan semua orang kuat mengangkat kepala mereka dengan ngeri, melihat pelangi hitam besar yang membentang di seluruh wilayah. Mereka semua bersujud di tanah, gemetar ketakutan. Leluhur. Leluhurlah yang sedang berpatroli. Banyak ahli masyarakat naga hitam yang merasa ngeri, berlutut di tanah dan berdoa terus-menerus, merasa tercekik tanpa henti. Kerajaan Yong dan kekuatan lain di Laut Semesta Selatan berada. Banyak sosok muncul satu demi satu, dan mereka semua gemetar saat menyaksikan pelangi hitam panjang melewati Hai Tiandao di alam semesta selatan dan menghilang. Itu adalah nenek moyang dari masyarakat naga hitam. Mengapa orang ini dikirim? Melihat ke arah, itu kota Nanyuan. Tidak, sesuatu yang besar pasti terjadi di kota Nanyuan. Apakah karena kematian Sage Agung Yilong? Tapi bukankah ini sudah berakhir? Banyak orang berkuasa yang terkejut dan gemetar di dalam hati mereka. Mampu membuat nenek moyang masyarakat naga hitam mengambil tindakan secara langsung jelas merupakan masalah besar dan pasti akan mempengaruhi pola seluruh laut semesta selatan. Cepat, cepat dan cari tahu apa yang terjadi di kota Nanyuan. Cepat. Raungan datang satu demi satu, gemetar karena cemas. Bab 5838. Salahkan aku. Saat ini, di langit berbintang antara kerajaan Yong dan kota Nanyuan. Raja Beitian dengan cepat menuju ke kota Nanyuan dengan pasukan Senwei miliknya. Ledakan. Langit luas menyapu laut semesta selatan, dan tim keretanya langsung berhenti, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Itu adalah nenek moyang dari masyarakat naga hitam. Semua tentara Senwei tampak terkejut dan ketakutan. Raja Beitian juga mengecilkan pupilnya, ketika dia menerima berita pembunuhan Qin Chen. Dia telah menerima pesan dari orang kuat yang ditempatkan di kerajaan Yong di kota Nanyuan. Jadi dia bergegas ke kota Nanyuan sesegera mungkin. Tapi dia tidak pernah menyangka akan melihat pemandangan seperti itu. Bahkan nenek moyang masyarakat naga hitam telah diutus. Beitian Wang berkata dengan tidak percaya, tidak. Penguasa kerajaan berkata bahwa nenek moyang masyarakat naga hitam sekarang berada di reruntuhan para dewa seperti dia. Seharusnya begitu, di mana dia duduk di markas besar masyarakat naga hitam. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan saudara Qin di kota Nanyuan? Apa yang terjadi? Dia bergegas ke kota Nanyuan dengan cemas. Perkembangan situasi telah melebihi ekspektasinya. Saya khawatir hanya pemimpin negara yang dapat mengambil keputusan, bukan raja dengan nama keluarga berbeda seperti dia. Panggilan. Konvoi besar itu dengan cepat bergerak menuju kota Nanyuan. Pada saat ini, tidak hanya beberapa kekuatan besar di Laut Semesta Selatan yang merasa khawatir, namun bahkan beberapa tempat terpencil pun terpancar oleh aura menakutkan ini. Di luar wilayah 13 bintang selatan, di wilayah langit berbintang yang tak berujung. Ini adalah markas bandit bintang terkenal di Laut Semesta Selatan, Bandit Bintang Cemerlang. Pencuri bintang cemerlang terkenal di wilayah Laut Semesta Selatan ini. Armada komersial dari banyak kekuatan yang melewati bidang bintang ini semuanya gemetar ketakutan dan harus memberikan penghormatan agar dapat dilindungi. Ia dianggap pengganggu di langit. Pada saat ini, sarang tempat tinggal kelompok pengganggu langit berbintang ini berada dalam kekacauan. Planet-planet yang rusak terkorosi dengan lubang di mana-mana dan kehilangan vitalitasnya. Di langit berbintang, bandit langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya berlutut di sana dengan ekspresi ngeri, melihat ke depan dengan ngeri. Di sana, sosok tampan yang dipenuhi aura iblis sedang meremas leher pemimpin mereka dengan satu tangan, memegangnya seperti anak kecil seperti ayam. Seorang pria hebat dan berkuasa sebenarnya ingin menjadi bandit. Apakah kamu layak untuk berkultivasi? Pria tampan ini memandang pemimpin bandit cemerlang di depannya dengan mata jahat, menjilat lidahnya dengan mata dingin. Tuanku, saya salah. Saya seharusnya tidak kehilangan akal sehat dan merampok tuanmu.
dan meminta Anda untuk mengampuni saya lain kali. Pemimpin bandit cemerlang tampak ngeri dan menatap putus asa ke arah pria tampan di depannya. Orang ini telah melewati wilayah langit berbintang sebelumnya, dan dia tampak seperti anak muda. Ketika bawahan yang menjaga jalan langit berbintang kuno melihatnya, mereka secara naluriah pergi untuk merampoknya anak buahnya dalam sekejap dan bahkan membunuhnya. Sarangnya ditemukan, dan dia ditahan dengan satu gerakan. Aura dingin yang terpancar dari pihak lain membuatnya merasa menyesal. Ini jelas merupakan kaisar terkemuka. Bawahannya sudah gila dan berani merampoknya. Tuan, grup bandit cemerlang kami berada di bawah komando perkumpulan naga hitam. Kami ditempatkan di sini untuk mengumpulkan tol di jalan kuno langit berbintang untuk perkumpulan naga hitam. Jika tidak, tempat ini adalah jalan langit berbintang yang penting di alam semesta selatan laut. Beri aku 10 keberanian, saya tidak berani meminta properti dari banyak kekuatan di sekitar. Kata pemimpin kelompok bandit itu dengan ngeri. Di bawah komando masyarakat naga hitam, pria dingin itu mengerutkan kening. Jika Qin Chen ada di sini, dia akan bisa sekilas mengenalinya. Meninggalkan Molly yang sedang mengembara ke lautan alam semesta. Sebelum Molly pergi, dia juga mengetahui informasi tentang laut semesta dari Kaisar Iblis Darah dan penguasa kota Ember Emas. Secara alami, dia tahu bahwa masyarakat naga hitam adalah kekuatan raksasa di laut semesta selatan dan raksasa yang sebenarnya dari laut semesta selatan. Ya, kami berada di bawah komando masyarakat naga hitam. Pemimpin dari bandit cemerlang hampir menangis. Bandit cemerlangnya bekerja untuk masyarakat naga hitam, dan semua kekuatan besar mengetahuinya. Ada banyak kelompok bandit seperti dia di Laut Semesta Selatan, dan mereka pada dasarnya berada di bawah komando perkumpulan naga hitam, atau mereka memasok uang ke perkumpulan naga hitam. Ledakan. Pada saat ini, aura menakutkan melewati jalan luas Laut Semesta Selatan dan terbang langsung ke kejauhan. Aura ini lewat dan dengan keras, anggota grup bandit cemerlang semuanya berlutut di tanah dengan ketakutan di wajah mereka. Aura Kaisar Dewa. Molly juga tampak ngeri, melihat aura menghilang di langit dengan tak percaya. Itu nenek moyang dari masyarakat naga hitam. Tuan, yang ini adalah nenek moyang dari masyarakat naga hitam. Jika Anda membunuh saya, nenek moyang akan marah. Karena Anda baik-baik saja, Tuan, mengapa kita tidak semua ubah pertarungan menjadi persahabatan? Pemimpin kelompok bandit cemerlang berkata dengan tergesa-gesa, tetapi hatinya penuh dengan kebencian. Setelah dia aman, dia pasti akan mengirim pesan ke kekuatan tertinggi masyarakat naga hitam dan bertanya kepada yang teratas. Kekuatan untuk mengirim orang untuk membunuh orang di depannya ini. Mengubah perkelahian menjadi persahabatan. Molly menatapnya dan tiba-tiba menyeringai. Dia menggunakan kelima jarinya untuk meraih kepala lawan, lalu meremasnya dengan lembut. Kepala lawan meledak seperti semangka busuk di tempat terciprat kemana-mana. Ah! Jiwa yang tersisa melonjak ke langit dari kepala yang meledak, dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dan dia ingin melarikan diri. Namun, Molly membuka mulutnya dan menyedot sisa jiwa itu langsung ke perutnya dengan suara mendesing. Bas! Kekuatan jurang yang mengerikan meluluhkan jiwa lawan dan mengekstraksi ingatan yang tak terhitung jumlahnya, yang dengan cepat diserap dan ditangkap oleh Molly. Lari. Pergi. Anggota bandit cemerlang yang tersisa ketakutan dan lari ke segala arah. Kamu ingin melarikan diri di depan iblis ini. Molly mendengus dingin, dan dengan raungan, energi iblis yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Menutupi semua orang yang hadir dalam sekejap penonton langit di atas kosong kecuali beberapa tunggul dan lengan patah, menunjukkan tragedi tempat ini sebelumnya. Harta karun luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tangan Molly. Grup bandit cemerlang ini mengaku berada di bawah komando masyarakat naga hitam, tapi seluruh kelompok bandit hanya memiliki total 3 juta kristal kaisar. Molly tampak kecewa, lalu dia menutup matanya, dan pemimpinnya kenangan yang tak terhitung jumlahnya dari grup bandit cemerlang telah membanjiri pikirannya. Setelah beberapa saat, Molly merasakan informasi dan tiba-tiba membuka matanya, menunjukkan ekspresi terkejut. Kota Nanyuan Qin Chen, dia diikuti oleh binatang komodo bernama Yarosa. Belum lama ini, dia membunuh pemimpin ketiga masyarakat naga hitam, Petapa Agung Naga.
Molly tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap langit berbintang di kejauhan, dan mengerutkan kening. Kerut, jadi, arah yang dituju nenek moyang masyarakat naga hitam adalah kota Nanyuan tempat anak laki-laki Qin Chen berada. Molly berpikir sambil berpikir, matanya bersinar. Jika nenek moyang masyarakat naga hitam benar-benar ingin menghadapinya, Qin Chen, bukankah markas besar masyarakat naga hitam benar-benar kosong saat ini? Mata Molly berbinar, Qin Chen, pada. Sudah berapa kali aku menyalahkanmu? Kali ini giliranmu yang menyalahkanku. Dengan sekejap tubuhnya, sosok Molly tiba-tiba menghilang, dan dia menyerbu menuju markas inti masyarakat naga hitam untuk mengenang pemimpin bandit cemerlang. Dia sangat gembira saat Molly pergi ke markas besar bandit cemerlang. Masyarakat naga hitam, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di laut semesta selatan ketakutan. Ketika kota Nanyuan sangat terguncang, Qin Chen melihat ke langit luas di luar kota Nanyuan. Boom! Sebuah sungai hitam yang besar, terbungkus dalam nafas jalan besar, tiba-tiba tenggelam ke dalam naga hitam di atasnya dari markas besar masyarakat naga hitam. Di atas nenek moyang masyarakat naga hitam. Aura menakutkan dan menindas langsung meletus di seluruh laut alam semesta selatan. Qin Chen saling memandang. Dia di sini. Chu Yueli, Yuexin, Saroye, dan yang lainnya semuanya mengangkat kepala ketakutan. Di atas langit, klon nenek moyang masyarakat naga hitam memandang Qin Chen dengan acuh tak acuh. Qin Chen juga menatapnya dengan tenang. Nenek moyang masyarakat naga hitam berkata dengan dingin, saya harap ketika Anda berlutut di kaki saya di masa depan, Anda akan memiliki keberanian seperti sekarang. Kata-kata itu jatuh. Langit di seluruh kota Nanyuan berubah suram seketika, seolah berubah dari siang ke malam. Sosok leluhur masyarakat naga hitam tiba-tiba menghilang, dan sungai hitam panjang muncul di langit. Langit seperti sungai yang marah. Naga itu meraung dan mengaum, menutupi seluruh Cosmic Sea Avenue di atas kota Nanyuan. Saya tidak bisa merasakan Universe Sea Avenue lagi. Jalan persepsi terhalang. Praktisi yang tak terhitung jumlahnya di kota Nanyuan memandang ke langit dengan ngeri. Lautan hitam menutupi seluruh langit, membuat langit di kota Nanyuan benar-benar gelap. Perasaan kiamat langsung melekat di benak setiap praktisi. Qin Chen memandang menatap langit yang gelap, lautan gelap menyebar seperti sangkar keputusasaan, dan aura kekacauan dan kehancuran turun. Tiba-tiba wajah besar leluhur masyarakat naga hitam muncul di lautan gelap. Boom! Di bawah permukaan besar, lautan gelap yang tak berujung seperti langit yang runtuh. Ia menekan langsung seluruh kota Nanyuan. Ia ingin membunuh semua praktisi di kota Nanyuan. Tuan, ayolah, izinkan saya memblokir itu untukmu. Saroye tiba-tiba melayang di udara, dan aura di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Dia sebenarnya mendekati level Kaisar Puncak. Dia membuka mulutnya yang besar, dan kekuatan magis yang menakutkan melonjak ke langit, berubah menjadi lubang hitam dan menari, mencoba menelan naga hitam di lautan yang gelap gulita. Asal-usul klon nenek moyang masyarakat naga hitam tersedot keluar. Boom! Pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Puncak. Namun, tidak peduli bagaimana dia menggunakan kekuatan magisnya, dia tidak dapat mengeluarkan klon dari leluhur masyarakat naga hitam. Qin Chen tersenyum sedikit, mengangkat kepalanya dan menatap dengan tenang ke lautan gelap yang turun. Laut mati, bangkit, gemuruh. Saya melihat sungai niat membunuh yang gelap tak berujung, mengalir dalam sekejap, menyapu dunia luas yang tak berujung. Jika menurut Anda buku ini bagus, silakan tempelkan URL berikut untuk dibagikan kepada Anda. Bab 5839. Benar-benar bodoh. Sungai-sungai gelap yang luas, yang tidak kalah dengan lautan gelap nenek moyang masyarakat naga hitam, naik ke langit dalam sekejap. Di antara banyak kekuatan magis yang telah saya kembangkan, yang memiliki cakupan terluas, kekuatan terkuat, dan kemampuan untuk menghindari pengakuan berasal dari dunia bawah adalah kekuatan pembunuh yang tak ada habisnya dari Kaisar Dewa Senior, pikir Qin Chen. Saat ini, Qin Chen memiliki banyak kartu truf, seperti Istana 10 Kesengsaraan, Sungai Orang Mati, dan Tubuh Dimensi Tinggi. Tapi banyak dari mereka yang berasal dari jurang maut, terkait erat dengan dunia bawah, atau terlalu menakutkan untuk diungkap dengan mudah.
Niat membunuh laut mati diwarisi dari pendahulu Kaisar Dewa Pembunuh Terbalik. Pendahulu Kaisar Dewa Pembunuh Terbalik berasal dari dunia bawah, dan itu juga merupakan kekuatan jalan besar yang paling dipahami Qin Chen. Bangun, pikir Qin Chen. Lampu pedang hitam legam yang besar dan besar melayang, dan 100.000 lampu pedang melayang di langit pada saat yang bersamaan. Hah! Nenek moyang masyarakat naga hitam, yang telah berubah menjadi dunia lautan tak berujung, mencibir di sudut mulutnya dan melihat pemandangan ini dengan jijik. Meskipun dia terkejut bahwa Qin Chen dapat mengerahkan kekuatan kaisar sebesar itu, saat orang kuat bertarung, perbandingannya bukan ukuran jangkauan serangannya, tapi kekuatan-kekuatan serangannya. Meskipun dia hanyalah tiruan, dunia lautan luas yang dia ubah benar-benar mengandung jejak asal-usul kaisar ilahi. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar seperti Qin Chen? Bunuh! Qin Chen melihat ke langit dan berteriak. Ledakan! 100.000 lampu pedang hitam legam, berisi kekuatan mengerikan dari Dewa Pembunuh, ditebas secara bersamaan, berubah menjadi pedang pembunuh tanpa akhir untuk menghancurkan dunia. Ini adalah gerakan pembunuhan mengerikan yang disadari Qin Chen saat dia terus memahami niat membunuh kaisar ilahi. Pedang pembunuh menghancurkan dunia. Setiap pedang berisi aturan niat membunuh yang paling menakutkan, dan menggabungkan sedikit pemahaman Qin Chen tentang jalan luar angkasa, mengejar sifat mematikan yang paling menakutkan. Dan, yang paling penting adalah setiap 100 aura pedang niat membunuh dicampur dengan setetes air laut mati yang tak ada habisnya dari pendahulu Kaisar Dewa Pembunuh kontra pembunuh air. Menggunakan niat membunuh untuk meledak di air laut mati Kaisar Dewa Senior adalah cara termudah bagi Qin Chen untuk dengan mudah melepaskan serangan mengerikan seperti itu. Dan beban pada tubuh dan jiwanya akan jauh lebih kecil. Ledakan. 100.000 energi pedang dengan niat membunuh naik ke langit, langsung membunuh leluhur masyarakat naga hitam. Itu saja. Leluhur masyarakat naga hitam tertawa sinis, dan lautan gelap yang menakutkan turun dalam sekejap, mencoba memusnahkan 100.000 energi pedang. Boom! Dua kekuatan menakutkan bertabrakan dalam sekejap, langit runtuh dan bumi hancur. 100.000 energi pedang meledak pada saat yang sama, menebas dengan parah di bawah lautan gelap nenek moyang naga hitam masyarakat. Lautan gelap yang tak berujung hancur total, semuanya meledak berkeping-keping dan terus-menerus dimusnahkan dan dihancurkan oleh ratusan ribu energi pedang Qin Chen. Di bawah cahaya pedang yang nakal, ruang itu meledak secara langsung, dan lapisan ruang terdalam muncul samar-samar, memperlihatkan dinding membran ruang angkasa. Dan dinding membran itu langsung terkoyak dan membuka retakan. Di luar retakan, kekuatan ruang angkasa yang sangat kacau menyapu ayo. Bum bum bum. Lautan gelap yang diubah oleh nenek moyang masyarakat naga hitam terus melonjak, dan di bawah energi pedang Qin Chen, keduanya saling memusnahkan dan terus mencair. Terlihat dengan mata telanjang, lautan gelap gulita yang semula menyelimuti seluruh kota Nanyuan terkoyak dengan celah yang sangat besar dalam sekejap. Memperlihatkan kehampaan laut semesta selatan di luar kota Nanyuan, dan kekuatan jalan besar kota Nanyuan. Laut semesta datang lagi. Saya merasakan jalan lautan alam semesta lagi. Lautan gelap yang diinkarnasi oleh nenek moyang masyarakat naga hitam telah terkoyak. Petik 2. Ya Tuhan, apakah saya terpesona? Ini. Semua praktisi memandang Qin Chen dengan tidak percaya, dengan ketakutan dan kengerian di wajah mereka. Ini, bagaimana mungkin? Bagaimana kekuatan besar setingkat kaisar bisa merobek lautan luas yang dibentuk oleh pembangkit tenaga listrik Dewa Kaisar? Kamu benar-benar menyakitiku. Kekuatan macam apa ini? Wajah besar leluhur masyarakat naga hitam muncul, dan dia memandang Qin Chen di bawah dengan ekspresi tidak percaya. Dia adalah kaisar dewa yang kuat. Bahkan jika yang datang sekarang hanyalah tiruan dari tubuh aslinya, apakah itu masih merupakan sumber tingkat kaisar dewa? Mengapa itu dirusak oleh Qin Chen? Pedang Daoqi ini berisi nafas kaisar dewa. Kamu bukan kaisar yang kuat, kamu adalah kaisar dewa. Tidak, tapi nafas di tubuhmu jelas hanya nafas kaisar agung. Apa yang terjadi? Siapa kamu? Mengapa kamu bisa mengaktifkan aura kaisar dewa di alam kaisar agung? Nenek moyang masyarakat naga hitam memandang Qin Chen dengan histeris. Sejak menerobos kaisar dewa,
dia tidak pernah terluka olehnya. Kaisar yang kuat. Sangat tidak masuk akal untuk mengendalikan aura kaisar ilahi dengan tubuh kaisar agung. Itu karena kamu bodoh. Qin Chen berdiri dengan bangga di kehampaan, dengan ombak laut mati di bawah kakinya. Seperti dewa, dia menatap dunia luas nenek moyang masyarakat naga hitam. Siapa yang bilang Anda bahwa kaisar yang kuat tidak dapat mengendalikan aura kaisar dewa? Nah, bagaimana jika orang-orang seperti Mo Yun Gubo dan Sage Agung Siu dapat mensubscribe channel Dongeng Donghua dan melangkah ke tahap setengah langkah kaisar dewa? Merasakan jejak kekuatan kaisar dewa, dan mengendalikan jejak aura kaisar dewa dengan bakatku. Terlebih lagi, jika kamu belum memasuki alam kaisar dewa, kamu tidak dapat mengendalikan nafas kaisar dewa. Itu karena kamu tidak memiliki latar belakang dan latar belakang. Qin Chen mencibir, jika Anda memiliki seorang penatua seperti kaisar dewa, Anda tidak akan berpikir begitu. Kaisar dewa penatua, ada ketidakpercayaan pada wajah besar leluhur masyarakat naga hitam di langit. Kaisar dewa yang lebih tua dapat membiarkan Anda, seorang kaisar agung, mengendalikan nafas kaisar dewa. Kenapa saya, kaisar dewa, tidak mengetahuinya? Salah. Nenek moyang masyarakat naga hitam terkejut. Lagi pula, dia tidak memiliki latar belakang khusus. Dia berhasil menerobos kaisar ilahi dengan mengandalkan metode khusus itu. Semakin lama dia berlatih di alam kaisar ilahi, semakin dalam dan menakutkan dia menyadarinya. Mengapa dia tinggal di sudut laut semesta selatan selama bertahun-tahun? Hanya untuk mendirikan organisasi gelap seperti masyarakat naga hitam untuk mengambil sumber daya dari laut semesta selatan ini, alih-alih pergi ke laut semesta yang luas seperti Tian Wai Tian. Membangun organisasi besar di setiap wilayah. Dibandingkan dengan lautan kosmik yang luas, sumber daya laut kosmik selatan terlalu buruk. Alasan sebenarnya adalah setelah memasuki kaisar dewa, dia semakin menyadari kengerian dunia ini. Kaisar ilahi adalah kekuatan tempur paling kuat di lautan alam semesta, tetapi ia sama sekali tidak terkalahkan. Kamu, apa latar belakangmu? Nenek moyang masyarakat naga hitam menatap Qin Chen di bawah dan Saroye di sampingnya, dengan sedikit ketakutan di matanya. Membiarkan seorang kaisar agung mengendalikan aura kaisar ilahi, setidaknya dengan kekuatannya saat ini, itu mustahil. Mengapa saya harus menjawab Anda? Qin Chen berdiri dengan bangga di langit dengan mata dingin, Anda, masyarakat naga hitam, yang memprovokasi saya terlebih dahulu. Jadi Anda harus menanggung konsekuensi membuat saya marah. Ekspresi tercekik, meskipun ini adalah fakta, tetapi Qin Chen adalah salah satu yang besar. Kaisar terus memanggilku kaisar di hadapannya, dan juga berkata bahwa dia akan menahan amarahnya, yang membuat nenek moyang para masyarakat naga hitam mau tidak mau merasa marah dan marah. Dia adalah kaisar dewa yang kuat. Pernahkah Anda begitu dibenci? Apa menurutmu kamu bisa menantang kaisar dewa ini dengan mengendalikan jejak aura kaisar dewa? Kaisar dewa setempat akan memberitahumu bahwa jarak antara kaisar dewa dan kaisar agung tidak bisa diatasi dengan kekuatan beberapa kaisar dewa. Boom! Di atas langit, dunia lautan yang tak berujung tiba-tiba menyusut, dan di hadapan semua orang, dengan cepat mengembun menjadi sosok yang mencapai langit. Berubah menjadi penampakan leluhur masyarakat naga hitam. Transformasi. Konfrontasi sebelumnya membuat nenek moyang masyarakat naga hitam memahami bahwa apa yang dia miliki di kota Nanyuan sekarang hanyalah sinar dari asal-usul kaisar ilahi. Itu telah berubah menjadi dunia lautan yang begitu luas di hadapan master seperti Qin Chen. Untuk pria kuat yang memiliki sedikit aura kaisar ilahi, kekuatannya tersebar. Hanya dengan berkonsentrasi dia dapat mengabaikan serangan Qin Chen dan membunuhnya. Sekarang aku, Kaisar Dewa, ingin melihat metode lain apa yang kamu miliki, mati. Leluhur masyarakat naga hitam meraung, melangkah maju dengan tubuh besarnya, mengulurkan tangan besarnya, dan dengan kasar menekan Qin Chen. Pergi. Ekspresi Qin Chen tetap tidak berubah, dan niat membunuh di tubuhnya melesat langsung ke langit, menghalangi tubuhnya. Itu tipuan kecil, hancurkan. Kekuatan mengerikan dari Kaisar Ilahi meledak, dan dipusatkan pada satu titik oleh leluhur masyarakat naga hitam, dan tiba-tiba menembus. Dengan letusan, celah besar muncul di lautan tak berujung di sekitar Qin Chen. Tinju seperti bintang menembus celah itu, meledak ke dalam kehampaan, dan menabrak Qin Chen.
Ledakan. Seolah-olah langit hancur dan bumi hancur, kekuatan mengerikan dari Kaisar Dewa seperti gunung berapi yang meletus, mengalir ke tubuh Qin Chen di sepanjang tinju leluhur masyarakat naga hitam. Mencoba merobek tubuh kaisarnya. Setelah mengetahui kekuatan mengerikan dari Qin Chen, leluhur masyarakat naga hitam mulai berusaha sekuat tenaga. Dampak berat Kaisar Dewa itu tidak bisa dihancurkan. Bahkan tubuh Kaisar Agung setengah setingkat Kaisar Dewa akan meledak seketika dan berubah menjadi abu dan dimusnahkan. Namun, ketika kekuatan besar nenek moyang masyarakat naga hitam menghantam tubuh Qin Chen seperti batu gunung yang kokoh, tidak bergerak. Ledakan. Kekuatan mengerikan meledak di dadanya. Jubah Qin Chen terkoyak, dan puluhan rambut di dadanya terpotong-potong di tempat. Kulitnya sedikit merah, dengan kapiler kecil pecah, tetapi daging dan darahnya tidak ada yang salah sama sekali. Selain itu, asal-usul kaisar yang menakutkan beredar, dan dalam sekejap mata, dada Qin Chen yang sedikit merah dengan cepat kembali menjadi putih. Dan rambut yang patah dengan cepat tumbuh kembali dan kembali ke keadaan semula. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Dewa yang kuat, aku benar-benar terluka akibat pukulan ini. Qin Chen merasakan kekuatan leluhur masyarakat naga hitam mengalir ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya menyatu dengan asal mula alam semesta asli dan merasakan jejak kekuatan dimensi tinggi. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Dibandingkan dengan Kaisar Dewa setengah langkah seperti Great Sage Siyu dan Mo Yun Gubo. Meskipun nenek moyang masyarakat naga hitam di depannya hanyalah tiruan yang berisi jejak asal-usul Kaisar Dewa, kekuatan yang meledak terlalu menakutkan. Jika nenek moyang masyarakat naga hitam datang sendiri, saya pasti akan terluka jika saya berani menahan pukulan ini. Qin Chen menghela nafas. Saya masih terlalu lemah. Qin Chen menghela nafas di sini, sementara leluhur masyarakat naga hitam di seberangnya benar-benar bingung. Bab 5840, belum selesai. Apa, orang ini benar-benar menahan pukulanku dengan tubuh fisiknya? Kaisar Dewa, nenek moyang masyarakat naga hitam, sangat terkejut seperti saat ini. Rasanya seperti melihat hantu. Karena ini sepenuhnya di luar pengetahuannya. Seorang kaisar yang hebat tidak hanya menahan serangannya, tetapi juga hanya menghancurkan beberapa helai rambut. Tubuh fisik Kaisar Agung diubah dari Dao Agung Laut Semesta. Perpaduan evolusioner macam apa yang dimiliki tubuh fisik putra ini? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan pertahanan seperti itu? Nenek moyang masyarakat naga hitam diam-diam terkejut, matanya melonjak dengan niat membunuh dan dipenuhi ketakutan. Agar Qin Chen memiliki kekuatan pertahanan yang begitu menakutkan di alam Kaisar Agung, itu menunjukkan bahwa kemungkinan besar ada keluarga kuno yang sangat besar di belakang putra ini. Generasi kedua, jejak kesungguhan melewati kedalaman mata leluhur masyarakat naga hitam. Namun segera, matanya menjadi tegas kembali, menunjukkan sedikit rasa dingin. Bagaimana dengan generasi kedua? Dia adalah leluhur Kaisar Ilahi, raksasa tertinggi. Qin Chen di depannya begitu sombong dan mendominasi dia, memprovokasi Kaisar Ilahi dengan ranah Kaisar Agung, kekuatan di belakangnya tidak bisa berkata apa-apa. Selanjutnya, nenek moyang masyarakat naga hitam memandang Qin Chen dengan sedikit api. Putra ini berada di alam Kaisar Agung dan tubuh fisiknya sangat kuat benda spiritual yang berharga. Jika dia bisa mendapatkannya, maka memikirkan hal ini, leluhur masyarakat naga hitam langsung menjadi antusias. Bagaimanapun, dia bukan dari keluarga kuno di alam semesta seperti klan Komodo. Yang paling tidak dia miliki adalah rahasia dan kekuatan magis terbaik yang diwarisi dari zaman kuno, masa depannya tidak akan terbatas. Malam gelap akan datang, teknik bintang Dewa Meteor. Nenek moyang masyarakat naga hitam tiba-tiba melayang di langit, dan di matanya, ada bintang-bintang gelap yang muncul satu demi satu. Dan masing-masing membawa kekuatan mengerikan dari Kaisar Dewa, langit luas muncul dalam sekejap. Berdengung. Aura jalan yang tak terlihat turun, dan seluruh dunia kota Nanyuan tiba-tiba berubah menjadi kegelapan, seolah memasuki lautan bintang mati, tanpa cahaya sama sekali. Itu, mata Qin Chen menyipit. Serangan jiwa tingkat Kaisar Dewa. Ledakan. Qin Chen merasa segala sesuatu di depannya telah menghilang. Yang bisa dia lihat di dunia hanyalah bintang-bintang hitam yang menjulang tak berujung.
Bintang-bintang ini sangat besar dan pada saat yang sama bobrok. Masing-masing membawa aura kehancuran yang mematikan kali lebih menakutkan dari serangan jiwa sebelumnya dari Sage Agung Siyu dan Mo Yun Gubo. Qin Chen, merupakan suatu kehormatan bagimu untuk mati di bawah teknik rahasia jiwaku, Mi. Suara leluhur masyarakat naga hitam terdengar keras, dan dengan serangan jiwa yang aneh, suara itu tiba seketika. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dewa, nenek moyang masyarakat naga hitam terus-menerus melemahkan jiwa dan kemauannya dalam jangka waktu yang lama. Dan telah mencapai titik yang sangat menakutkan. Mengetahui bahwa kekuatan fisik Qin Chen sangat menakutkan, dia segera mulai mengubah metode serangannya dan berusaha sekuat tenaga. Tubuh fisik Qin Chen sangat menakutkan. Bagaimanapun, dia memiliki kekuatan magis dan rahasia untuk dibangun. Tetapi jiwanya dan harus melalui kesulitan dan pertumbuhan yang tak terhitung jumlahnya sebelum dia secara bertahap menjadi lebih kuat. Saya tidak percaya itu jiwanya dan kemauan dapat dibandingkan dengan miliknya. Sama menakutkannya dengan tubuh fisik. Nenek moyang masyarakat naga hitam menggunakan kekuatan magisnya, dan bintang-bintang gelap seperti meteor yang jatuh. Normal, dalam sekejap, itu menabrak kehendak jiwa Qin Chen dan memasuki lautan jiwa Qin Chen. Apa? Begitu dia memasuki lautan jiwa Qin Chen, ekspresi leluhur masyarakat naga hitam tiba-tiba menjadi bingung. Apa yang dia lihat di hadapannya adalah lautan jiwa yang tak terbatas dan hampir tak terlihat. Lautan jiwa ini terus melonjak. Kekuatan jiwa sehitam tinta, dan dengan tekanan jiwa yang menakutkan, memberikan nenek moyang masyarakat naga hitam itu terasa seperti manusia memasuki laut dalam yang luas. Aura yang tak terbatas itu membuatnya menderita fobia laut dalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kaisar kecil bisa memiliki lautan jiwa yang begitu luas? Nenek moyang masyarakat naga hitam tercengang. Pada saat ini, dia tergantung di atas lautan jiwa Qin Chen, seperti seekor gajah yang terbang ke langit di atas laut. Saya pikir saya sudah cukup besar, tapi saya tidak pernah berpikir saya layak disebutkan sama sekali. Tidak mungkin. Meskipun lautan jiwa di bawah sangat besar, itu pasti hanya ilusi. Itu hanya pemandangan ilusi. Kata leluhur masyarakat naga hitam dengan mata galak. Hancurkan. Bintang-bintang gelap berjatuhan satu demi satu, dengan cepat menghantam lautan jiwa Qin Chen, dan segera menciptakan gelombang besar, tetapi dibandingkan dengan lautan jiwa Qin Chen yang tak terbatas. Dampaknya seperti sedikit di laut tidak membuat gelombang apapun. Bintang meteorit yang dapat dengan mudah menghancurkan jiwa seorang kaisar menjadi berkeping-keping. Dalam kasus Qin Chen, mereka hanya memercikkan beberapa gelombang. Seperti batu yang tenggelam ke laut. Kenapa? Bagaimana ini bisa dilakukan? Mata leluhur masyarakat naga hitam tampak kusam dan ekspresinya sedikit histeris. Meskipun dia hanyalah tiruan, dia tetaplah kaisar dewa yang kuat. Dalam pemahamannya, bahkan lautan jiwa seorang kaisar puncak seperti kolam di matanya, atau paling banyak selokan sungai kecil. Tapi lautan jiwa Qin Chen yang menakutkan di depannya seperti lautan luas. Ledakan. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, tetapi mereka seperti batu yang tenggelam ke lautan. Mereka langsung tertelan di lautan luas dan menghilang tanpa jejak. Apakah ini serangan kehendak kaisar ilahimu yang agung? Suara gemuruh Qin Chen tiba-tiba terdengar di lautan jiwa. Kamu sangat lemah, mengapa kamu menggelitikku? Qin Chen menghela nafas, sedikit kecewa. Setelah menyatu dengan alam semesta asli dan melarikan diri ke dimensi yang lebih tinggi, dia telah melihat terlalu banyak orang yang berkuasa. Ketika dia pertama kali melihat Guru Tao di dunia bawah, teror keinginan yang datang dari dimensi yang lebih tinggi memberi Qin Chen perasaan bahwa pihak lain dapat menghapus dan memusnahkannya hanya dengan satu pikiran. Kemudian, keinginannya lolos ke jurang maut, dan dia juga menyaksikan konfrontasi antara Dewa Hades dan orang kuat jurang maut. Benturan pikiran spiritual mereka membentuk badai jiwa yang dapat menghancurkan miliaran pesawat. Sebagai perbandingan, serangan spiritual nenek moyang masyarakat naga hitam di depannya sama berdengungnya dengan nyamuk, itu terlalu jauh. Kupikir serangan jiwa dari nenek moyang perkumpulan naga hitam bisa membawa beberapa ujian pada pertahanan jiwaku. Siapa yang tahu kalau serangan itu sangat lemah. Bahkan jika itu hanya tiruan, itu terlalu ceroboh. Itu kuat pada di luar tetapi kuat di dalam.
Kekuatan 3 detik. Qin Chen mendongak. Jika hanya itu, pergilah. Pikir Qin Chen. Ledakan. Di lautan jiwanya, cahaya pedang miliaran jiwa tiba-tiba muncul. Cahaya pedang itu begitu agung sehingga menyapu seluruh dunia dalam sekejap, langsung memusnahkan kehendak jiwa nenek moyang masyarakat naga hitam yang diasimilasi dan diserap oleh lautan jiwanya. Di langit di atas kota Nanyuan, langit dan bumi yang semula tenggelam dalam kegelapan tiba-tiba menjadi cerah, membuat dunia menjadi cerah. Engah, klon nenek moyang masyarakat naga hitam bergoyang, jiwanya berdenyut, dan klon kaisar dewa yang menakutkan gemetar samar, seolah-olah akan runtuh. Qin Chen menatap leluhur masyarakat naga hitam, leluhur masyarakat naga hitam, seranganmu sudah berakhir. Apakah ini giliranku? Kamu, nenek moyang masyarakat naga hitam melihat Qin Chen bertahan terhadap kekuatan fisik dan spiritualnya. Dua serangan besar, seseorang pasti merasa takut. Pada saat ini, Qin Chen berdiri di tempat, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan tiba-tiba mengangkat tangannya untuk meraih leluhur masyarakat naga hitam di kehampaan. Telapak tangannya seperti penjara, berisi aturan tata ruang yang menakutkan, yang langsung menyelimuti dada leluhur masyarakat naga hitam. Berdengung, kekuatan ruang tak kasat mata lewat, seperti hantu, sehingga nenek moyang masyarakat naga hitam tidak mungkin bisa menyingkir. Engah, saat berikutnya, leluhur masyarakat naga hitam merasa seolah-olah bagian dalam dadanya dicengkeram oleh kekuatan yang menakutkan. Dengan letupan, sebuah lubang besar muncul tepat di dadanya. Sebuah lubang tak kasat mata ditarik keluar dan ditembus langsung ke dadanya. Pada saat yang sama, sumber murni Kaisar Dewa tertinggal di tangan Qin Chen, dan sepenuhnya ditangkap oleh Qin Chen. Kamu mengambil sinar asal-usul Kaisar Dewaku. Nenek moyang masyarakat naga hitam dengan cepat memperbaiki tubuhnya dengan ekspresi ngeri, kekuatan magis macam apa ini? Mengapa asal-usul Kaisar Dewaku bisa diambil? Pergi, karena itu hanya tiruan, tubuh leluhur masyarakat naga hitam tidak memiliki hati Kaisar Dewa. Jika tidak, Qin Chen bahkan mungkin akan mengambil hati Kaisar Dewa di klonnya. Tapi gumpalan asal-usul Kaisar Dewa ini juga merupakan 1/10 dari asal-usul Kaisar Dewa yang terkandung dalam klonnya, menghilangkan 1/10 asal-usul Kaisar Dewa lebih kuat daripada menghilangkan hati Kaisar Dewa perbedaan. Hah, kamu hanya mengambil jejak asal-usul Kaisar Dewa, merepotkan. Qin Chen melihat asal-usul Kaisar Dewa yang tertinggal di tangannya, menyimpannya, dan sedikit mengernyit. Jika tubuh aslinya sangat bagus, setelah hati Kaisar Dewa dikeluarkan, leluhur masyarakat naga hitam mungkin hanya memiliki 1/10 dari tingkat kultivasinya yang tersisa. Tidak seperti sekarang di mana dia hanya dapat mengeluarkan 1/10 kekuatan aslinya pada satu waktu. Itu saja, keluarkan saja beberapa kali lagi. Qin Chen tiba-tiba mengeluarkan tangannya pada saat yang bersamaan. Ledakan, dua kekuatan penangkapan yang menakutkan langsung menyelimuti dada kiri dan kanan nenek moyang masyarakat naga hitam. Tidak, nenek moyang masyarakat naga hitam tahu ada yang tidak beres, dan buru-buru mencoba melawan, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, ada dua letupan. Dan lubang besar muncul di dada kiri dan kanannya, dan dua Kaisar Dewa lagi sumber muncul. Itu diambil langsung dari tubuhnya dan jatuh ke tangan Qin Chen. Ayo lagi, menyingkirkan asal-usul kedua Kaisar Ilahi ini, Qin Chen mengambil tindakan lagi. Kepulan, dalam sekejap, lubang hitam pekat muncul satu demi satu di tubuh leluhur masyarakat naga hitam, dan gumpalan asal-usul Kaisar Dewa klon tersebut dijarah lagi dan lagi. Tidak, nenek moyang masyarakat naga hitam merasa bahwa kekuatannya menghilang dengan cepat saat Qin Chen terus menggali ke dalam hatinya. Berhenti, leluhur masyarakat naga hitam meraung marah dan buru-buru naik ke langit. Dengan raungan, sungai hitam niat membunuh yang tak berujung langsung menyelimuti seluruh kota Nanyuan dan menghentikannya. Jangan lari terburu-buru, aku belum menyelesaikannya. Qin Chen mendongak dan berkata sambil tersenyum. Dan, cerita pun bersambung. Nantikan selanjutnya bab 5841. Dengan judul, Kaisar ini sedang menunggumu. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Martial Master di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan. Dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya.
Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.